Menjadi YouTuber untuk saat ini menjadi pilihan banyak orang karena memang sudah banyak bukti keberhasilan dari banyak orang bermain di YouTube. Potensi view-nya bisa lebih tinggi dan cuacanya juga lebih besar. Kalian mungkin bertanya, apakah channel yang tidak berbicara bisa dimonetisasi? Jawabannya adalah bisa, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan bikin video kompilasi. Kedua, jangan mengambil dan menggunakan video orang lain, lalu videonya itu harus memiliki value, baik itu naratif, nilai edukasi, atau hiburan. Dan konten yang kalian buat tidak boleh melanggar aturan-aturan di YouTube, terutama pedoman komunitas dan kebijakan esensi soal aturan-aturan tersebut. Kabar baiknya adalah buat kamu yang ingin terjun ke YouTube, bahwa sekarang membuat konten YouTube itu tidak harus memperlihatkan wajah. Jadi buat yang pemalu atau tidak pede dan tidak ingin memperlihatkan wajahnya, tetap bisa membuat konten video. Strategi monetisasi yang akan saya bahas sekarang adalah topik-topik dan tips dalam membuat video, serta tips and trik dalam mengembangkan channelnya. Oke, buat kamu yang penasaran, kira-kira apa saja sih jenis konten video yang bisa dibuat tanpa memperlihatkan wajah? Berikut ini ide konten yang bisa kamu garap tanpa memperlihatkan wajah, yang bisa dijadikan referensi untuk konten kamu. Pertama, haircut atau potong rambut. Contohnya seperti ini. Jadi videonya itu cuman orang lagi dicukur. Nah, yang paling penting adalah audionya atau suaranya, karena termasuk dalam kategori ASMR. Jadi suara-suara seperti mesin cukur, gunting, dan lain-lain itu harus terekam. Nah, contohnya seperti ini, sahabat. Baik, selanjutnya yang kedua, woodworking atau kayu. Buat orang-orang yang memiliki skill dalam woodworking atau kerajinan, bahkan dalam pembangunan rumah, kita juga bisa dengar audionya. Nah, buat kamu yang punya skill woodworking, kalian bikin video YouTube, kalian tidak perlu bicara, cukup menunjukkan apa yang sedang kalian lakukan. Cuman pastikan videonya itu memiliki naratif. Jadi, misalkan pembuatan kursi, ditunjukkan dari awal sampai selesai. Jangan lupa rekam audionya, di sini juga bisa kita dengar kalau direkam. Selanjutnya 3, movie story atau alur cerita film. Berbagai alur cerita film sudah banyak dibahas. Kalau misalnya kamu ingin mencari film menjadi pasar yang cukup luas untuk dijadikan konten, terbukti banyak channel yang membahas alur film mendapatkan view dan subscriber dengan cukup cepat. Kelebihan dari channel alur cerita film itu adalah lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan subscriber dan view, karena memang pasar film sangat legit sekali. Namun kalau misalnya ingin membuat alur cerita film, harus pahami dulu penggunaan fair use dari YouTube. Jangan sampai terjadi sudah capek-capek membuat video tapi malah kena copyright. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan video alur cerita film yaitu membuat skrip untuk video, merekam suara dari hasil skrip yang telah dibuat, edit video, dan menggabungkan suara untuk menjadi satu video. Selanjutnya adalah cooking atau masakan. Membuat konten memasak tidak harus memperlihatkan wajah, karena setelah saya mencoba riset, banyak channel tentang masakan yang videonya tanpa memperlihatkan wajahnya. Apalagi channel tentang resep masakan sangat banyak sekali. Biasanya channel resep masakan bisa dibuat berupa video slide yang ditambah dubbing atau background musik yang menarik. Kalau kamu ingin effort dan lebih menarik, bisa mencoba dengan membuat tutorial masak secara langsung dibanding dengan slide. Video memasak langsung bisa jadi lebih menarik perhatian. Selanjutnya adalah motorcycle restoration atau restorasi motor. Untuk yang hobi motor, bisa membuat konten restorasi motor. Caranya dengan merekam motor yang pada saat dilakukan restorasi atau membuat tips merawat motor. Konten restorasi motor ini sebaiknya ditambahkan penjelasan dengan suara yang bisa kita rekam dan digabungkan dengan video.
Sering-seringlah pergi ke bengkel motor untuk memproduksi video, atau bisa membuat studio sendiri untuk restorasi motor. Bisa juga membongkar atau memperbaiki motor-motor yang sudah rusak, perbaiki, kemudian direkam. Dan jangan lupa audionya harus terekam. Selanjutnya adalah pet atau hewan peliharaan. Bagi yang memiliki hewan peliharaan, bisa menjadikan hewan tersebut untuk dijadikan ide konten, seperti merekam tingkah lucu hewan, cara merawat hewan peliharaan, dan edukasi tentang dunia hewan. Perlu diketahui bahwa banyak orang membutuhkan cara merawat hewan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk kamu menjalankan hobi sekaligus membuat konten. Selanjutnya, massage atau pijat. Jadi sama saja, ini pada dasarnya mirip dengan channel haircut. Sebelumnya bahkan ada channel yang kontennya digabungin, yaitu haircut dan juga massage, untuk bikin channel seperti ini. Selanjutnya adalah ASMR mukbang. Nah, kalian di sini hanya cukup makan saja, kemudian makanan-makanan yang enak, bikin videonya. Jangan lupa rekam audionya, karena ASMR itu intinya adalah audio. Dan di sini adalah contoh lainnya. Mukbang di sini dia lagi makan, nggak perlu bicara, cukup makan dan merekam audionya. Oke, demikian 8 ide konten YouTube yang bisa dijadikan referensi untuk membuat channel YouTube. Pilih niche yang kamu sukai dan kamu kuasai, sehingga dalam menjalankan jangka waktu yang lama bisa tetap senang dan tidak bosan bagi penonton.